Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Kohar. Kalau kita berbicara mengenai R0 di DKI Jakarta yang disebutkan turun begitu ya, 0,01% dari 0,99 sekarang jadi 0,98. Ini artinya apa, Mas? Apakah memang masyarakat DKI Jakarta sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Apakah kemudian angka ini betul-betul menggambarkan situasi DKI Jakarta pada saat ini dengan tes yang mungkin sebetulnya belum mencapai ideal atau seperti apa, Mas? Kalau tesnya sudah melampaui apa yang diharapkan oleh WHO. WHO kan mencanangkan 1.000 tes per 1 juta penduduk per pekan, per minggu. Nah, DKI itu sudah 2.000 lebih, 2.034 tes dalam sepekan terakhir. Artinya dalam sepekan terakhir itu sudah 2 kali target dari WHO. Artinya berarti secara tes itu sudah memadai. Mengapa Jakarta memadai? Wajar. Karena Jakarta segala infrastruktur dan fasilitas kesehatan sangat lengkap, sangat ada. Dari jumlah total, ini data waktu itu di akhir April atau awal Mei, dari 89 laboratorium nasional, itu 36-nya ada di Jakarta. Artinya kan berarti fasilitas untuk itu ada. Nah, dengan apa namanya capaian seperti itu, maka kemudian kita bertanya, ini apa faktor yang dominan? Banyak. Jadi ada kombinasi antara tes yang masif, kemudian penanganan yang tepat, infrastruktur yang lengkap, tetapi yang tidak kalah penting sebagaimana disebutkan oleh Gubernur Anies adalah kedisiplinan masyarakat, kepatuhan masyarakat Jakarta yang sangat tinggi. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus dan patut untuk diapresiasi, dan yang kedua patut pula ditiru oleh daerah-daerah lain. Mengapa seperti itu? Karena memang kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di disiplin. Kalau masyarakat itu meremehkan, seolah-olah sudah tidak apa-apa, ternyata tidak ada apa-apa, ya tentu saja angka akan kembali meledak, angka akan tinggi. Jadi sampai saat ini virus corona atau COVID-19 itu masih jauh dari dikalahkan. Perang masih sangat terjadi, bahkan WHO menyebut memasuki fase bahaya karena kasusnya meledak di Amerika, kemudian di Timur Tengah, juga Asia Selatan. Baik, Mas Kohar, di sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada Pak Muhadjir Effendi di sambungan telepon. Pak Muhadjir Effendi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Muhadjir, bagaimana kemudian masyarakat harus memaknai dan menanggapi mengenai R0 di DKI Jakarta yang kemudian kita ketahui ini sudah turun 0,01% dari 0,99 menjadi 0,98. Bagaimana, Pak Muhadjir? Ya, menurut saya itu suatu perkembangan yang menggembirakan dan harus kita syukuri, dan kita harus mengapresiasi kinerja dari pemerintah Provinsi DKI. Dan tentu saja yang lebih penting tadi sudah disinggung tentang tingginya kesadaran masyarakat untuk mau bersungguh-sungguh berdisiplin, mematuhi protokol kesehatan. Di DKI memang sudah sangat, menurut saya lumayan bagus. Yang tidak kalah penting di DKI ini, menurut saya poin yang penting lagi adalah DKI mampu meredam penularan atau penyebaran COVID-19 ini di wilayah-wilayah yang padat penduduk, wilayah slum, daerah-daerah yang kumuh. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan ini mohon terus dipertahankan, jangan sampai wilayah-wilayah ini tertembus oleh COVID-19. Karena kalau sampai tertembus COVID-19, maka urusannya menjadi sangat lain dan melelahkan ke depan. Dan ini sudah terjadi di provinsi lain ya. Kita sedang memberikan perhatian kepada provinsi tertentu yang di mana COVID-nya sudah merambah ke wilayah-wilayah padat penduduk, daerah slum, dan daerah kumuh. Baik, Pak Muhadjir, bagaimana kemudian cara terbaik supaya mengingatkan masyarakat supaya tidak lengah ketika kemudian mereka sudah memahami bahwa angka R0 ini turun 0,01%, dikhawatirkan mereka kemudian nantinya akan lengah.
Pak Muhadjir. Mereka akhirnya tidak mengindahkan kembali protokol kesehatan dan mungkin saja nanti malah euforia begitu. Kalau kita cermati dari kejadian Car Free Day di DKI Jakarta yang tampaknya sangat penuh begitu dan dikhawatirkan bisa terjadi penularan COVID-19. Car Free Day itu kan baru dibuka sehari ya, sekali aja, dan biasanya memang begitu. Pada hari pertama itu pasti ada beberapa hal yang di luar perhitungan, di luar perkiraan, dan itu harus segera diadakan evaluasi untuk pembenahan pada tahap berikutnya, pada kegiatan yang berikutnya. Sama aja dengan kemarin dibukanya jalur bis umum, kemudian juga dibukanya bandara, itu 1-2 hari memang terjadi anomali, tapi setelah itu kalau sigap segera ditertibkan, dibenahi, dievaluasi dengan secara seksama, menyeluruh, itu nanti bisa diatasi. Saya kira apa yang telah dilakukan sudah betul. Baik, apakah kemudian dengan angka R0 yang turun 0,01% ini Pak Muhadjir, maka ada kemungkinan bahwa nanti pemerintah bersama dengan gugus tugas COVID-19 akan melonggarkan peraturan-peraturan yang lain begitu? Intinya begini deh, kita dari pemerintah pusat tentu saja saya sebagai ketua pengarah gugus tugas memberi apresiasi yang tinggi kepada pemerintah DKI dan masyarakat DKI yang telah mewujudkan target yang sangat bagus, yaitu sehingga sekarang R0-nya di bawah 1. Tetapi ini mohon betul-betul dipertahankan dan segera disyukur kalau bisa semakin turun. Dan mohon dengan begini kami akan bisa beralih kepada daerah lain yang memang sedang membutuhkan perhatian, tidak hanya terpusat kepada DKI saja. Dan hal semacam ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi DKI maupun oleh masyarakat, terutama untuk menjaga terus kondisi yang baik ini semakin baik. Baik. Apakah ada wilayah-wilayah lain Pak Muhadjir yang mungkin juga menjadi pencermatan dari tim gugus tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini, di mana kemudian harus segera dilakukan tindakan-tindakan ekstra begitu? Mungkin saya perlu menyebut secara tegas saja biar tidak bertanya-tanya bahwa sekarang sesuai dengan arahan Bapak Presiden supaya gugus tugas pusat sekarang mengalihkan perhatian ke Provinsi Jawa Timur. Bahkan besok rencana Bapak Presiden akan kunjung langsung, meninjau langsung ke beberapa daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur, karena memang sekarang Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang sangat fenomenal dalam arti negatif perkembangan COVID-nya, bahkan dalam beberapa aspek sudah melebihi Jakarta ya. Dan karena itu mohon kalau Jakarta bisa mulai terus stabil dalam menangani COVID-19 ini, kita bisa lebih terberat ke Jawa Timur. Baik, Pak Muhadjir, kita akan tunggu kemudian penanganan ekstra yang dilakukan di Jawa Timur, pemerintah pusat dan juga bersama dengan gugus tugas. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Sebelum kita jeda, Mas Kohar, kalau berbicara mengenai CFD kemarin, itu bagaimana Mas? Itu sebetulnya sesuai tidak? Itu sejalan tidak dengan semangat untuk mencegah penyebaran COVID-19? Ya tentu saja tidak. Tetapi begini, sebetulnya pembukaan bertahap ini kan semacam uji coba. Nah tadi dikatakan oleh Pak Muhadjir, Pak Menteri, bahwa ada kebiasaan di kita memang euforia. Begitu sesuatu yang dari biasanya tertutup sangat rapat, dibuka pelan saja sudah langsung. Orang berlomba-lomba untuk menyebar keluar. Nah ini yang harus ditata ulang. Seperti sebelumnya di KRL kan juga seperti itu. Di kereta listrik begitu agak dilonggarkan sedikit dengan berbagai macam teknis, kemudian ada penumpukan di stasiun Bogor, di beberapa stasiun misalnya, di Manggarai. Akhirnya sekarang pemerintah punya solusi dengan mendrop bis-bis. Jadi kalau yang tidak tertampung kereta, dia dipindahkan ke bis dan langsung dibawa ke Jakarta. Nah ini yang menjadi penting, bagaimana cara kita memitigasi, itu aja yang penting. Nah kemarin juga bukan hanya di Car Free Day, tetapi juga di puncak, kawasan puncak ketika wisata dibuka, di beberapa titik itu orang berkerumun dan akhirnya
akhirnya ada yang dites, begitu dites ada yang reaktif gitu kan dari hasil rapid test. Nah, ini membuktikan bahwa lampu kuning itu harus ada diletakkan di mana-mana. Kewaspadaan itu di mana-mana. Jangan sampai lengah meskipun indikator sudah menunjukkan mulai menurun. Selama kita belum yakin bahwa ada vaksin yang betul-betul cespleng, betul-betul 100% bisa menangani COVID-19, maka tidak ada cara lain kecuali kita sangat ketat di dalam protokol kesehatan. Itu yang menjadi catatan merahnya. Baik, Mas War, kita jeda dulu. Pak jangan kemana-mana, kami akan kembali saja jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelapor kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Dikatakan, ya begitu ada pandemi, WHO mengatakan kita dalam bahaya. Nah, menghadapi bahaya yang sudah dicanangkan dan jelas-jelas gampang diikuti adalah sembunyi di goa masing-masing. Itu stay home, stay free, stay safe. Nah, kita dapat mengamati keadaan dari dalam goa itu. Apakah masih lampu merah? Apakah sudah menjadi lampu kuning dan nantinya lampu hijau? Tapi menghadapi bahaya tetap waspada. Kalau kita mau ngantor kan tetap protokoler dijalankan. Pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Tidak usah mengadakan meeting yang tidak perlu, pakai Zoom saja. Nah, untuk sekolah bisa daring, tidak tatap muka, atau bisa tatap muka juga terjaga. Untuk Car Free Day tadi yang dikatakan. Nah, itu apakah kita akan mati kalau tidak mengadakan Car Free Day? Meskipun memang kita membutuhkan refreshing begitu. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi dari goa kita, ya, goa kita adalah pertahanan yang paling utama. Nah, atau ke mall. Kita juga tidak usah ke mall kalau itu tidak membuat kita akan betul-betul sekarat begitu. Nah, jadi ayolah, bisa dilakukan, tapi kita tetap waspada di goa masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Indra, Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih. Saya langsung beralih ke Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan Mas Abdul Kohar. Pagi Pak Iwan. DKI itu kan ibu kota negara. Jadi segala kejadian yang ada di situ itu menjadi bahan pertimbangan, alat ukur pedoman bagi daerah-daerah lain. Ya, dalam mencikapi khususnya masalah COVID-19 ini. Nah, ukurannya lampu kuning ini kan urusan WHO dan fakta aktual yang terjadi di DKI yang sudah disampaikan oleh gubernur beberapa saat yang lalu, kurvanya sampai kepada statistik penurunannya, dan sekarang sudah sedemikian rupa angkanya turun. Nah, lampu kuning ini bukan berarti euforia. Supaya tidak euforia, maka harus dilakukan crucial kontrol yang ketat dan gawat. Dan itu kaitannya dengan protokol kesehatan. Dan ini tindakan aparat yang harus dilakukan. Dan yang paling efektif, efisien adalah secara preventif atau secara represif. Itu dilakukan kaitannya dengan masalah pribadi. Jadi pribadi, keluarga, masyarakat secara struktural itu. Dan itu dilakukan mulai dari apa yang dinyatakan dalam Pancasila kita, yaitu hubungannya dengan agama. Sebab Pancasila tanpa agama bukan Pancasila. Maka kalau kita mau menerapkan, itu takdir, doa, ikhtiar, dan tawakal. Dan itu harus dilakukan secara berserentak. Dan untuk itulah, maka secara pribadi, bagaimana imunitas, daya tangkal itu ditingkatkan. Dan itu harus persuasif, edukatif. Dan tindakan keras itu dilakukan kalau memang itu dalam keadaan membahayakan protokol kesehatan. Dan ini dalam keluarga dan sebagainya, protokol kesehatan itu tetap harus ketat dan gawat.
itulah aparat keamanan harus bertindak secara preventif, RT, RW, sampai kepada aparat pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Pak Yunus dari Kalimantan Utara, selamat pagi. Selamat pagi untuk Bung Kevin dan Bung Abdul Kohar dan seluruh warga masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan ada tanda lampu kuning bukan berarti seluruh warga masyarakat siapapun kita yang ada di NKRI tercinta ini untuk berbebas-bebas. Tetapi haruslah kita sehati sepikir tetap melawan COVID-19 ini. Dengan cara mari sehati sepikir untuk tetap mengedepankan, mematuhi, mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan. Jangan diremehkan, karena kita khawatir akan ada gelombang yang kedua yang lebih parah. Jika manakala kita ini remeh dengan itu. Oleh sebab itu, seluruh aparat siapapun kita, baik pribadi, keluarga, lingkungan tempat kita kasih pemahaman supaya di saat-saat seperti ini kita harus tetap jaga kesehatan, karena kesehatan adalah merupakan keselamatan dan warga masyarakat. Keselamatan menurut Zero itu adalah hukum tertinggi pada suatu negara. Kita jaga keselamatan rakyat kita. Baik, terima kasih Pak Yunus dari Kalimantan Utara. Saya ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa angka reproduksi COVID-19 saat ini berada di angka 0,98 atau lebih rendah dibanding awal transisi PSBB di Jakarta yaitu 0,99. Nah, ini kalau perhitungannya benar Mas, ini merupakan kabar gembira di dalam penanggulangan COVID-19. Namun sayangnya angka tersebut diasumsikan dengan jumlah penduduk DKI Jakarta yang sebanyak 10,5 juta. Padahal kenyataan di Jakarta ini Mas, menurut Bappenas, bahwa tiap harinya bisa dihuni hingga 30 juta jiwa. Nah itu berarti 3 kali lipat dari penduduk asli Jakarta. Di mana sesuai ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, bahwa perbandingan tes PCR di dalam angka reproduksi COVID-19 ini adalah 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Nah, sehingga Mas, harusnya asumsi yang dipakai Gubernur DKI Jakarta ini bukan yang jumlah penduduk 10,5 juta jiwa, akan tetapi dari jumlah penduduk 30 juta jiwa. Berarti dasar perhitungan tiap minggu pemerintah DKI Jakarta harus melakukan tes PCR sebanyak 30 ribuan, bukan diasumsikan dengan 10 ribuan. Nah, oleh karenanya Mas, Gubernur Anies Baswedan di dalam menghitung angka reproduksi COVID-19 tersebut haruslah berdasar dari kondisi real atau fakta yang ada. Karena COVID-19 ini kan tidak mengenal KTP Jakarta atau tidak. Akan tetapi dasar perhitungannya adalah orang yang berada atau berdomisili di DKI Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, dari penelpon kita pada pagi hari ini paling tidak semuanya sepakat bahwa kita tidak boleh lengah begitu ya. Harus betul-betul waspada meskipun mungkin tingkat penularannya sudah lebih rendah begitu dibandingkan dengan beberapa pekan yang lalu. Tapi poin yang tadi disampaikan Pak Bambang tadi menyatakan bahwa jangan-jangan dasar perhitungan dari Pak Anies Baswedan ini tidak tepat. Mas Kohar, pertama kita harus koreksi dulu datanya Pak Bambang Saptono. Pak Bambang Saptono salah membaca data dari Bappenas bahwa tidak mungkin penduduk Jakarta bisa 3 kali lipat sampai 30 juta. Jadi yang benar adalah ketika siang hari, itu ketika ada pekerja semua dari daerah penyangga Jakarta, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, itu Depok, itu masuk ke Jakarta, para pekerja itu jumlah pertambahannya, kenaikannya itu tidak lebih dari 3 juta. Itu maksimal 3 juta, rata-rata 1,5 sampai 2 juta. Artinya kan berarti kalau diakumulasi gitu, mereka yang berinteraksi dalam situasi normal ini, dalam situasi normal di Jakarta paling mentok di angka 13 juta. Itu kalau dalam situasi normal. Nah sekarang dalam situasi
transisi tentu saja tidak sejumlah itu. Kita asumsikan dengan jumlah penduduk yang 10,5 juta, 11 juta, dengan tes PCR yang ditentukan oleh WHO, 1.000 per 1 juta penduduk per pekan. Jadi dalam 1 pekan DKI membutuhkan ya paling tidak sekitar 11.000 tes. Tidak 30.000 sebagaimana dikatakan oleh, dan itu sudah dicapai. Dalam sepekan terakhir kemarin rata-rata itu bahkan sudah 2.034 tes. Artinya kalau itu dikalikan dengan sepekan berarti sudah 14.000. Pertambahan tes itu sudah melampaui dari apa yang ditentukan oleh WHO. Jadi kita juga harus cermat juga membaca data supaya kita juga tidak bias. Jadi kita harus objektif betul melihat ini. Tetapi yang penting adalah apa yang disampaikan oleh para penelpon tadi, intinya adalah waspada. Jadi core-nya di situ. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap waspada, jangan kendorkan disiplin. Nah, Gubernur Jakarta juga Anies Baswedan juga sudah mewanti-wanti. Bisa saja nanti tiba-tiba diberlakukan kembali PSBB kalau 2 pekan ke depan terjadi lonjakan. Artinya ini warning juga bagi masyarakat, bagi publik. Meskipun Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa pahlawannya adalah masyarakat ini, jadi terutama karena disiplinnya masyarakat. Nah ini kan sebetulnya juga untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat. Tetapi masyarakat harus konsisten juga bahwa apresiasi ini bukan berarti kita sudah bebas sebebas-bebasnya. Nah problem yang kemudian terjadi tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Muhadjir Menteri adalah wilayah lain di Indonesia yang sekarang terutama di Jawa Timur yang membutuhkan perhatian ekstra karena memang di Jawa Timur sekarang sedang meledak. Apalagi sejak pelonggaran PSBB di Surabaya. Epicentrum dari Jawa Timur itu ada di Surabaya. Nah, ketika di Surabaya itu disiplinnya rendah, artinya mereka kemudian melakukan proses perjalanan sampai ke wilayah-wilayah misalnya ke kampung halaman. Lebaran kemarin misalnya, beberapa orang dari bekerja di Surabaya pulang ke Jombang, ke Kediri, ke Nganjuk. Dan akhirnya apa? Setelah dites beberapa di antaranya keluarganya positif COVID-19. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah di Kertosono misalnya di kampung saya, di kampung halaman saya itu ada orang tidak mengenal strata sosial. Ada seorang supir truk, ada seorang pedagang di sana menyebutnya pentol atau cilok gitu ya. Itu yang akhirnya positif juga kena. Nah, supir truk karena mereka harus mundar-mandir dari Surabaya, dari Surabaya Raya ke ini pulang ke kampung kemudian mengambil barang, akhirnya positif dan akhirnya wafat, meninggal. Nah ini kan sesuatu yang di luar dugaan. Dulu orang mengatakan bahwa ini adalah penyakitnya para priayi, ini hanya penyakitnya orang kota, ini hanya penyakitnya orang yang sering berpergian ke luar negeri. Ternyata tidak demikian dan terbukti siapapun, apapun status sosial ekonominya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, tidak ada yang tidak terpapar kalau kemudian mereka tidak hati-hati. Karena itu sebetulnya prinsip-prinsip sederhana, konsistensi ini ujian bagi bangsa ini. Jadi berkali-kali di forum ini saya mengatakan bahwa mengutip Gunnar Myrdal, orang yang pernah profesor yang pernah mendapatkan Nobel, bahwa dia mendefinisikan bahwa ada kelemahan bangsa yang lembek atau soft state, itu dia tidak akan berkembang. Dia tidak akan menuju pada peradaban yang kuat kalau selamanya soft state ini, bangsa kelembekan ini, yang soft ini tidak diatasi. Apa itu? Salah satu ciri dari soft state itu adalah tidak disiplin. Tidak disiplin, tidak konsisten, kemudian suka membebek gitu kan, dan meremehkan beberapa hal yang mestinya menjadi prinsip-prinsip utama. Nah itu yang mestinya harus menjadi concern semua daerah. Nah tapi begini Mas Kohar, bagaimana kemudian bisa menciptakan level kewaspadaan yang sama di kalangan masyarakat kalau kita berbicara ada perbedaan kebijakan di pemerintah daerah. Kemudian ada perbedaan latar belakang, pendidikan, informasi, akses informasi. Bagaimana kita bisa betul-betul menciptakan bahwa kita sama-sama melihat lampu kuning yang sama gitu loh Mas. Jadi sekarang akses informasi, apalagi di wilayah Jawa misalnya, di Jawa Timur itu sudah bukan
persoalan lagi. Orang di kampung yang sangat jauh dari kota, misalnya puluhan kilometer dari kota, masih bisa mengakses media sosial. Dan informasi tentang COVID-19 ini kan juga sudah tersebar sampai ke media sosial, di grup WhatsApp, kemudian juga di fitur-fitur lain atau di kanal-kanal lain di media sosial yang orang bisa sangat mudah untuk mengaksesnya. Akhirnya kan kemudian kesadaran. Baru ketika ada peristiwa, ketika ada kasus, baru mereka tergagap-gagap. Nah, mestinya tidak seperti itu. Nah, kebijakan pemerintah daerah ini harus betul-betul dia sejalan dengan gugus tugas nasional. Ketika misalnya Surabaya melonggarkan PSBB, dasarnya apa misalnya? Itu juga harus betul-betul ketat. Kalau dasarnya tidak ketat, dan hanya ingin misalnya hanya ingin berbeda, ya tentu saja akan repot. Publik, rakyat yang akan menjadi korbannya. Nah, itu yang mestinya harus disadari oleh para pemimpin di level apapun, termasuk pemimpin di level daerah, di level kabupaten, kota, provinsi, semualah. Itu noblesse oblige. Jadi di dalam jabatan itu melekat tanggung jawab yang besar. Nah, tanggung jawab di sini sekarang apa? Untuk menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat itu dengan apa? Kebijakan. Nah, tadi yang dikatakan Pak Ikhwan misalnya represif. Represif itu ada tingkatnya, levelnya. Ya, di beberapa wilayah di Jawa Timur ada yang dengan sanksi kerja sosial. Di Tulungagung misalnya kemarin itu melanggar jam malam, jam malamnya jam 10. Melanggar jam malam masih di warung kopi atau di luar gitu. Mereka dihukum dengan kerja bakti, membersihkan alun-alun, membersihkan makam gitu kan. Dan itu langkah yang persuasif yang bagus untuk ini pernah juga dipraktikkan di Jakarta kan, dengan digunakan rompi mereka sedang dihukum untuk membersihkan jalan. Nah, sampai pada kalau sudah sangat membahayakan tadi Pak Ikhwan bilang, ya harus ada tindakan tegas dan itu penting. Tindakan tegas itu penting karena apa? Kalau di dalam kaidah agama itu dikatakan bahwa bahaya itu harus ditolak, bahaya itu harus dihilangkan. Gitu kan, ad-dararu yuzalu, jadi apa bahaya itu harus dihilangkan sehingga orang itu aman, nyaman, dia selamat gitu loh. Jadi siapapun orang dengan status apapun dia harus mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, perlindungan dari negara itu ya levelnya sampai pada level paling bawah. Tetapi yang paling penting kita juga tidak mungkin hanya mengandalkan pada pemerintah. Harus ada spirit kolaborasi. Spirit kolaborasi antara pemerintah, komunitas, warga, masyarakat, level RT, level RW, kampung, semuanya kalau mereka itu satu suara, satu spirit, satu sikap, maka tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan gitu. Baik, semoga kita berharap bahwa level kewaspadaan kita betul-betul tetap terjaga dan bahkan mungkin meningkat. Tidak hanya di DKI Jakarta, tapi kemudian juga di Jawa Timur. Terima kasih. Jadi lampunya kuning terus ya. Lampunya kuning terus. Mas Kola, terima kasih telah bersama kami di Indonesia. Selamat pagi. Dan pemirsa, Bappenas menyebutkan bahwa Jakarta dibebani 30 juta orang per hari, yang artinya jumlah pekerja yang keluar masuk DKI Jakarta lebih besar dari penduduk lokal. Ketidakacuhan terhadap hal ini dapat membuat kita berada pada keberhasilan palsu yang justru membawa pada petaka. Tidak hanya peringatan kepada Pemprov DKI Jakarta, hal serupa juga lebih penting lagi disadari oleh pemerintah pusat, sebab tentu saja petaka lebih besar menunggu jika semua daerah dibuat oleh angka yang tidak akurat. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.